Kalau bicara Yesus sama dengan Allah, saya mau tegaskan, itu hanyalah hasil konsili. Hanya dialah penyelamat satu-satunya. Tidak ada manusia yang sanggup mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Tetapi yang benar ialah, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan dari sananya. Sebaik-baik Bapak sebagai pendeta, kalau tidak masuk Islam, saya pastikan neraka. Tolong jangan sampai menyesatkan orang, mengkerdilkan orang. Ajaran Islam itu bukan ajaran sesat. Antum bukan Muslim. Menurut Matius 1 ayat 21 berkata bahwa nama Yesus mempunyai arti, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat? Terbalik. Jangan main akal-akalan. Saudara-saudaraku ini tidak mengerti, makanya mereka tersesat dan murtad. Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri, bukan dengan cara kitab suci lain memandang. Jelas tidak kena, karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai masing-masing mendapatkan 30 menit untuk pihak Kristen dan pihak Islam. Pihak Kristen 30 menit, pihak Islam 30 menit. Ini aturan, tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh didemo. Moderator berhak atau menegur atau meluruskan jika tidak sesuai tema. Yang dibicarakan hanya tema, tidak yang lain. Ya. Kemudian masing-masing pertanyaan dari pihak Islam 3, dari pihak Kristen 3 orang. Dan hanya boleh masing-masing tanya 1 pertanyaan. Simple, padat, to the point. Nggak usah ngalor ngidul. Ya. Kemudian sesuai pertanyaannya dengan tema. Keluar dari tema, di-cut oleh moderator. Ya. Lalu dilarang menistakan, melecehkan, atau menghinakan. Bukan di sini tempat menistakan. Bukan di sini tempat menghinakan. Dan bukan di sini tempat untuk saling melecehkan. Ya. Karena ini dialog agama, jadilah orang-orang beragama yang beradab sesuai dengan agamanya. Jadilah orang-orang yang agama yang bisa toleransi kepada satu dengan yang lain. Ya. Kalau orang beragama tidak bisa toleran, kalau orang beragama tidak beradab, berarti sesungguhnya dia tidak beragama. Ya, kita mulai, tepuk tangan dulu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, senang sekali bisa berhadapan dengan saudara semua, para pencari kebenaran. Saya yakin kita ada di sini semua untuk tekad yang sama, supaya kita diberikan pencerahan berdasarkan landasan iman kita masing-masing. Itu sebabnya dialog ini kami berikan determinasi, debat edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Itu singkatan dari kata debat yang kita rumuskan bersama, dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Sebagai pengantar singkat bahwa kami ini yang bicaranya kedua, karena beliau-beliau kan yang nantang gitu loh. Ya, artinya yang mengatakan bahwa Alkitabmu salah, Alkitabmu kita bisa buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, waktu beliau berikan argumentasi itu, mestinya kita yang jawab. Jadi keberadaan kami di sini sama sekali nggak nantangin beliau-beliau yang hebat-hebat ini. Kami hanya ada untuk memberi jawab dan memberikan pelurusan atas yang kami anggap kesalahpahaman. Itu sebabnya nanti melalui presentasi atau dialog ini, izinkan kami nanti menyampaikannya dengan penuh, baru nanti kita bisa berdialog bersama-sama. Tepuk tangan dulu biar semangat ya. Silakan Pak Abu Bakar yang 2014 kemarin baru konversi keyakinan, baru 2 tahun, sekolahnya di teologia. Silakan untuk bicara tentang apakah Yesus itu Tuhan atau hakikatnya manusia. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya langsung masuk kepada jantung pembicaraan kita pada saat ini, yaitu mengenai Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Dan saya pada saat ini akan masuk langsung tentang pembahasan Yesus Kristus. Jadi di sini akan dibagi siapakah Yesus Kristus, lalu dari mana asalnya, mengapa dia datang, kapan dia akan datang kembali? Yang saya hubungkan dengan keyakinan saya pada saat ini. Siapakah Yesus Kristus? Saya tentu akan menjawabnya langsung dengan menggunakan ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya belum menggunakan ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Jawab, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah
untuk bangsa Israel. Jauh sebelumnya, sekitar 700 tahun sebelum Masehi, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Dan itu dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 1 dan 2. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sekarang saya masuk kepada nama Yesus Kristus dalam bahasa yang dikatakan bahasa Ibrani atau Hebrew dan bahasa Yunani atau bahasa Greek. Dalam bahasa Ibrani atau Hebrew, Yesus Kristus itu disebut Yehoshua HaMashiach. Masyah, Masih, Amasyah atau Malik. Kalau kita mengenalnya sekarang adalah Al-Masih atau Isa Al-Masih. Itulah nama asli dari bahasanya. Bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Yang artinya Isa Al-Masih itu adalah yang diurapi. Kata Mesias dalam bahasa Ibrani itu adalah Masyah. Ya, Masyah. Bahkan saya ambil di dalam bahasa Arab pun Masih. Itu ada hubungannya, ada persamaannya. Artinya yang diurapi. Itu dalam bahasa Ibrani. Sementara di dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani, Lesios Kreo. Ya. Jadi, Masyah, Mesias atau Kreo, artinya yaitu sama, diurapi atau disahkan untuk pelayanan yang diberikan kepadanya. Kata Mesias ditulis Kriptos dalam bahasa Yunaninya dari bahasa kerja Krio yang artinya mengurapi. Kata ini adalah merupakan asal muasal bentuk dari bahasa Indonesianya Kristus. Selanjutnya, lama sekali ya ini keluar ya. Silsilah Yesus Kristus. Jadi saya sengaja menggali tentang Yesus Kristus dari dia dinubuatkan untuk bangsa Israel lalu masuk kepada silsilahnya supaya kita tahu persis dari mana asal usulnya ya. Kalau dilihat dari silsilah Yesus Kristus maka kalau dari kita muslim menyebutnya Nabi Ibrahim, kalau saudara-saudara kita menyebutnya Abraham ya, Abraham. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda sampai kepada Daud itu adalah 14 keturunan. Lalu dari Salomo sampai bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel, itu 14 keturunan. Lalu dari Yehonia sampai kepada Yesus itu kembali 14 keturunan. Ini hati-hati dengan ada 14 ini. Ini bukan kebetulan ini ya. Itu silsilah daripada Yesus, saya percepat sedikit ini ya. Sekarang, nubuatan akan kelahiran seorang Mesias untuk bangsa Israel. Tadi sudah disebutkan di dalam Mika 5 ayat 1 dan 2, Yesaya 7 ayat 14, Galatia 4 ayat 4. Bahwa sesungguhnya seorang Mesias itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya tentang kelahiran Yesus Kristus pun diketahui oleh para ahli Taurat. Dan di dalam Matius 2 ayat 4-5, di sana menjelaskan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem tanah Yudea. Demikianlah tertulis di dalam kitab para nabi sebelumnya. Dalam Lukas 1 ayat 30 dan 31, di sana menjelaskan tentang bagaimana perjalanan kelahiran Yesus. Baik itu juga dengan Matius 1 ayat 18 dan 21. Begitu juga dengan Lukas 2 ayat 1 sampai 7 dan Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saya mengambil satu ayat dulu di dalam kitab suci Al-Quran yang menceritakan juga tentang kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam surat Ali Imran ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan, yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Di dalam Lukas 2:21 di sana diceritakan bahwa setelah 8 hari
Yesus disunat. Nah, ini luar biasa ini ya. Yesus disunat setelah 8 hari. Mengapa Yesus harus disunat? Ya. Tadi disebutkan di dalam kitab sebelumnya, Galatia ayat 4, dia takluk kepada hukum Taurat. Makanya dia juga harus apa? Disunat. Ya kan? Jadi, kalau kita menjadi pengikut Yesus, memang harus juga disunat ini sebenarnya ya. Tolong audiens. Nama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah satu nama. Sebentar, tolong audiens tidak motong, tidak celemang-celemong sendiri. Kalau 2 kali sudah saya tegur, masih ada celemang-celemong, saya harap untuk keluar. Ya, hargai orang yang bicara di depan, dari manapun, ya, siapapun. Silakan lanjut. Nama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah satu nama yang hampir semua orang pernah mendengar tentang Yesus Kristus, walaupun ia pernah hidup di dunia ini hampir 2000 tahun yang lalu. Namun toh masih banyak orang yang bingung tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah, ada yang bilang bahwa dia adalah Nabi. Dan pusat konflik umat beriman yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim begitu kuatnya, dan itu terjadi sejak abad ke-4 Masehi. Maaf Bapak, bukan baru sekarang. Sejak abad ke-4, itu sudah ribuan tahun. Dan nanti itu kita akan bahas. Dan pada saat Isa Al-Masih atau Yesus lahir, kondisi bangsa Yahudi, itu juga harus kita ketahui. Istilah diurapi tadi, yang dikatakan bahwa Mesias yang diurapi, itu sangat penting bagi bangsa Yahudi. Karena mengacu kepada pengharapan pemulihan yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi, di mana mereka sangat merindukan kedatangan Mesias. Dengan harapan, kedatangan Mesias mereka akan terlepas dari belenggu penjajahan yang dialami oleh bangsa Yahudi, yang telah mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Jadi harus diingat bahwa bangsa Yahudi sebelum kelahiran Yesus Kristus sudah berkali-kali dijajah oleh bangsa yang dikatakan bangsa tidak bersunat. Mulai dari kehancuran apa? Israel. Pada tahun 722, pada saat bangsa Israel dihancurkan oleh Raja Asyur, Sargon kedua. Sehingga bangsa Israel apa? Menjadi bangsa yang dibuang. Begitu juga dengan bangsa Yehuda. Pada tahun 586, bangsa Yehuda juga hancur dan ditawan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Sudah dijajah oleh bangsa Asyur, sudah dijajah oleh bangsa Babilonia, lalu sudah dijajah kembali oleh bangsa Medo-Persia, baru dijajah oleh bangsa Yunani, dan terakhir dijajah oleh bangsa Roma. Itulah pada saat Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dilahirkan pada saat bangsa Romawi berada di bawah penjajahan bangsa Roma. Itulah sebabnya orang Yahudi sangat merindukan kedatangan Mesias. Karena apa? Sudah terlalu lama mereka dibelenggu. Dan nubuatan bahwa akan diutus, akan dikirim Mesias untuk bangsa Israel, untuk melepaskan bangsa ini, itulah yang dinantikan oleh bangsa Israel. Pada saat Yesus lahir, kondisi bangsa Yahudi pada saat itu ada 4 apa? Ada 4 sekte. Ini saya gali lebih dalam, mulai mendalam lagi nih ya. Supaya kita tahu bangsa Yahudi itu ada berapa sekte. Dan masing-masing sekte itu apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Yang pertama Farisi, Saduki, Esens, dan Selot. Siapa ini orang Farisi? Inilah para ahli Taurat yang sangat keras dan tekun mempelajari soal Taurat Musa. Lalu yang kedua Saduki. Ini juga lawannya orang-orang Farisi, tetapi mereka tidak percaya akan kebangkitan. Saya perpendek saja ya ini ya. Kemudian Esens. Ini sekte Esens ini siapa mereka? Mereka ini adalah salah satu sekte daripada bangsa Yahudi yang selalu menyendiri, menyepi. Dan Selot. Kita kenal ada salah satu murid Yesus, siapa namanya? Yang dari Selot? Yang selalu bawa pedang? Yang potong telinganya siapa itu? Nah, kenapa dia bawa pedang? Karena dia dari suku Selot, karena dia dari sekte Selot. Sekte Selot ini di mana-mana semua laki-lakinya kalau kemana-mana mereka membawa sebuah pedang pendek, dan di dalam apa? Disimpan di dalam jubah mereka. Ini harus kita ketahui kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Yang selanjutnya, setelah Yesus menjadi dewasa, bangsa Yahudi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus, salah satu sekte yaitu Selot. Ini ada hubungannya ya, yang selalu mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Sekte ini selalu membawa sebilah pedang pendek dan selalu disimpan dalam jubah mereka. Perlawanan Romawi yang dilakukan oleh sekte Selot itu dikenal ada salah satu cerita daripada bangsa Yahudi, yaitu pada saat salah satu sekte Selot ini yang mengadakan perlawanan. Mereka terkepung oleh tentara Romawi dan mereka tinggal berada di satu benteng kecil yang namanya Benteng Masada. Mungkin pernah dengar ya, pendeta-pendeta pasti pernah menceritakan soal Benteng Masada. Itulah sebabnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, semua prajurit Israel, Yahudi, kalau mereka mau jadi tentara, mau dilantik pakai baretnya, mereka pergi di Benteng Masada dan mereka menyebutkan Masada will never fall again. Artinya apa? Masada tidak akan pernah apa?
jatuh lagi. Karena peristiwa Masada ini, seluruh orang Selot mereka mati. Bukan karena mati apa? Dibunuh, bukan karena mati ditawan, tapi mereka tidak mau ditawan. Sehingga mereka apa? Mati bunuh diri semuanya. Tinggal 3 menit. Waduh, ini terlalu pendek ini Pak. Ini saya sudah persingkat. Untuk apa Yesus datang? Ya, Yesus datang adalah, saya ambil satu ayatnya saja yang paling jelas. Di dalam Matius 5, 17 dan 18. Ya, Yesus datang adalah untuk menggenapi janjinya siapa? Janji Allah kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Ingat, bukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena Mesias ini dijanjikan khusus untuk orang Israel. Ya, itu intinya. Yang berikutnya. Tinggal 3 menit ya. Apalagi Yesus datang untuk apa? Untuk melayani. Tadi disinggung. Kapan pelayanan Yesus dimulai? Di dalam Matius bla 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 bla, ada 4-nya, ini ada ayatnya ya. Ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, maka langit terbuka dan turunlah Roh Allah berupa burung merpati, dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Inilah awal pertama Pak. Yesus apa? Melayani. Dan pelayanan Yesus dimulai dengan Yesus banyak berbuat kebaikan. Yesus memberikan pengharapan. Yesus mengajar orang baik di rumah-rumah ibadah dan di tempat umum. Dan bahkan Yesus menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Ayat-ayatnya ada semua di situ, ya. Sayang waktunya terlalu pendek nih, Pak. Begitu juga Yesus membangkitkan, Yesus bermacam-macam penyakit, dan bahkan Yesus mengusir setan, ya. Bahkan apa? Bisa membangkitkan apa? Orang yang sudah mati. Ada ayatnya semua, Yesus mengajar, Yesus memberitakan, ya. Apa saja yang diajarkan oleh Yesus? Di dalam Matius 23, 37, dan 38, ada seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan, apa yang diajarkan, itulah hukum kasih. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Yang mana itu kasih kepada Allah, kasih kepada manusia? Itulah Taurat 10 hukum Allah. Hukum pertama sampai keempat itu adalah hukum kasih kepada Allah, dan hukum kelima sampai kepada ke-10 itu adalah kasih kepada sesama. Waktu habis. Waduh. Tepuk tangan untuk pembicara kita. Silakan, waktu 10 menit. Ya, baik. Waktunya mulai dari saya bicara, Pak. Baik. Puji Tuhan, saya bersyukur karena acara kita pagi hari ini, saya yakin ini membawa kebaikan bersama buat kita. Saya akan berdiri saja untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan bagi kita semua. Baik, saya sudah diperkenalkan tadi Pendeta Esther Rumapea dan membawakan tentang kealahan dan ketuhanan Yesus di dalam Alkitab. Saya bicara dari Alkitab, ya, bukan dari kitab suci lain. Hakikat Tuhan, Allah di Alkitab, ya, Allah itu hakikatnya adalah roh, ya. Sejak mula pertama Allah itu roh adanya. Itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Dan diteguhkan di dalam perjanjian baru, dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dan 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu roh. Jadi roh. Kita sebenarnya tidak menggunakan zat, karena kalau zat itu masih bisa kalau di mikroskop masih kelihatan. Jadi tapi saya bisa mengatakan ini untuk saudara-saudara dari Islam itu, zatnya tadinya Allah itu awalnya adalah roh, ya. Sifat roh itu Alkitab berkata seperti angin. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi roh itu sifatnya seperti angin. Lalu esensi roh itu tidak berkepribadian, tidak berbentuk. Allah yang roh itu tidak bisa disebutkan satu pribadi karena Allah itu roh. Roh tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak bergambar, tidak berkepribadian, maha hadir, ada di mana-mana, menembus segala sesuatu, tidak punya atas bawah kiri kanan muka belakang. Ya, itu seperti angin katanya. Pernyataan kehadirannya seperti nyala api di dalam Keluaran 3 ayat 2. Allah menampakkan dirinya kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Dan media kehadirannya bisa juga seperti awan gelap, tebal, guru, dan kilat, awan padat, dan asap. Dia berbicara kepada umatnya, aku datang kepadamu dalam awan yang tebal, guru dan kilat dan awan padat dan bunyi sangkakala yang sangat keras serta asap. Ini ayat-ayatnya. Nah, ini kita perlu perhatian khusus, ya, baik bagi dari pihak Islam maupun Kristen. Dalam Ulangan 4 ayat 1 sampai 24 dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah.
Ya, khususnya di ayat 15 ditegaskan itu waktu Allah bertemu dengan umatnya yang dipimpin oleh Musa, Tuhan berbicara melalui awan, melalui nyala api, tetapi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, melihat rupa, ya. Dan 1 Timotius 6 ayat 16, tidak seorang pun pernah melihat Dia. Ibrani 12 ayat 29 dan yang disampaikan tadi ulangan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi tidak ada manusia yang sanggup bertemu dengan Allah, ya. Dan yang berikut adalah hakikat lain dari Allah adalah satu pribadi ilahi dalam tubuh malaikat. Contoh penyataan manifestasi pribadi Allah, kata kita yang banyak salah mengerti, atau kata kami dalam Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, dan seterusnya. Nanti ini bisa diminta bahannya ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26 begitu bunyinya. Berarti roh yang tidak berwujud tadi, yang tidak bergambar tadi, yang tidak berupa itu, telah berubah menjadi satu pribadi yang berkepribadian, yang bergambar, yang berwujud. Dan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Makanya dibilang baiklah kita menciptakan. Dan dikatakan di ayat 27-nya, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Homo imago Dei, artinya manusia gambar Allah. Ini yang sudah satu pribadi. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita, siapakah yang dimaksud? Kejadian 1 ayat 27 menjawabnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Katanya itu satu pribadi. Bukan menurut gambar mereka. Menurut gambar Allah diciptakannya. Katanya satu. Dia, laki-laki dan perempuan. Dan perlu kita ingatkan peristiwa ini diteguhkan waktu Kejadian 3 ayat 8 di Taman Eden. Itu manusia mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Berarti dia sudah menyatakan dirinya dalam satu bentuk, satu pribadi ilahi. Itulah yang disebut di Alkitab Perjanjian Lama dengan sebutan malaikat Tuhan huruf besar. Ya, itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang hadir sebab Allah berkata kepada Musa, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Yang tulisannya tadi malaikat Tuhan huruf besar. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya, sama seperti kata kita ini, kita masih membahas tentang kata kita. Ya, setelah itu Allah berbicara pada zaman akhir ini dengan perantaraan anaknya. Kalau dulu Allah berbicara langsung kepada umatnya melalui awan yang tebal dan sebagainya tanda kehadirannya. Pada zaman akhir ini di perjanjian baru khususnya Allah berbicara pada zaman akhir ini dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Itu dinyatakan 1 Timotius 1 ayat 17. Itu dinyatakan oleh Yesus Kristus. Jadi Allah yang tak nampak, yang esa itu, yang nampak, yang esa itu adalah Yesus Kristus yang kelihatan, yang nampaknya. Lalu C, dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dinyatakan bahwa Allah datang dalam rupa manusia, mengosongkan dirinya sendiri. Ya, dia yang mengosongkan dirinya sendiri menjadi sama dengan manusia karena manusia yang akan diselamatkan. Kata kita atau Elohim menunjukkan kejamakan predikat atau sifat, bukan pribadi. Karena roh dan pribadi ilahi yang berwujud ini sudah dalam tubuh malaikat. Firman jadi daging atau jadi manusia, yaitu Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Itu dinyatakan dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ketiga. Lalu kapankah Allah menjadi satu pribadi atau dalam tubuh malaikat? Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, bahkan sebelum menciptakan alam semesta dan segala isinya, Allah terlebih dahulu membentuk bagi dirinya satu pribadi yang kelihatan, yang berwujud, yang berbentuk, yang bergambar. Itulah yang menjadi master plan atau prototipe untuk penciptaan manusia itu. Lalu Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini adalah hikmat Allah yang luar biasa yang menciptakan bagi dirinya suatu pribadi yang berwujud dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 23. Dan dia, ini Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia terlebih dahulu ada dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi Yesus itu sudah terlebih dahulu ada daripada segala sesuatu. Bukan nanti ada, nanti zamannya Yesaya, bukan ya. Dan dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Ini dia, tubuh
daging, manusia yang berdarah dan berdaging. Firman inilah yang telah berwujud menjadi satu pribadi. Ada mungkin gangguan, ya. Firman inilah yang telah berwujud menjadi satu pribadi. Firman itu telah menjadi manusia, dikenal sebagai Yesus. Yohanes 1 ayat 14 tadi. Untuk apa dia menjadi manusia atau menjadi daging? Untuk menebus gambar dan rupanya ya tadi yang dia ciptakan itu. Sejak inilah Allah menjadi satu pribadi dalam bentuk manusia jasmania. Sebelum firman turun jadi manusia, dia ada di mananya Allah. Ya, di kirinya Allah kah? Di kanannya kah? Di atas kah? Atau di bawah kah? Di hadirat Allah. Di mananya itu ya. Yohanes 8 ayat 42 berkata, aku keluar dan datang dari Allah, kata Yesus. Berarti Yesus ada di dalamnya Allah, ya. Itulah sebabnya ia berkata, satu, engkau di dalam aku di dalam engkau. Jadi istilah-istilah Alkitabiah tentang Yesus, ya, ini penjelasannya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Kata di pangkuan, di hadirat, di sebelah kanan, kemuliaan adalah bahasa kiasan. Bukan Bapa pangku Yesus, enggak. Yang tadi dikatakan aku keluar dan datang dari Allah, itu pengertiannya. Dalam Ibrani 1 ayat 2, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, yang dia dimaksud ini adalah Yesus. Oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, oleh dia itu firman-Nya yang telah menjadi manusia. Makanya waktu Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan manusia, dia katakan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Ketika Allah berfirman, maka semuanya jadi. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah sepenuh-penuhnya Allah. Kolose 1 ayat 19 berkata begini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi sebutkan Allah itu apa saja, seluruh eksistensi kealahan berdiam atau berlembaga di dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ini disampaikan oleh Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga. Jadi Yesus ini adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada. Dan ia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan, gambar dan wujudnya adalah Yesus yang kelihatan. Ya, Kolose 1 ayat 15. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Makanya Alkitab tegaskan kembali, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Bapa kita di sorga, ya, jangan cari kemana-mana, Dia ada di sorga. Allah itu Esa, satu saja. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Allah yang Esa ini, yang satu ini, itu Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan itu disampaikan Roma 10 ayat 12. Jadi hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kita hidup karena Yesus. Dia yang menjadikan segala sesuatu, maka segala sesuatunya ada. Jadi Allah adalah satu. Galatia 3 ayat 20 menegaskan demikian. Makanya satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu panggilan. Efesus 4 ayat 4 sampai dengan kelima. Perihal gelar dan nama Yesus. Bapa artinya asal dari semua yang ada. Dan nama Bapa itu adalah Yesus. Sebab Yesus berkata begini, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi kalau dikata peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, berarti nama Bapa dan nama anak itu adalah sama. Ya, ini ayat-ayatnya yang menegaskan seperti itu. Lalu anak atau putra Allah, artinya lahir dan datang dari Allah. Itulah sebabnya orang Yahudi mau membunuh dia. Karena dia menggelari dirinya sebagai anak Allah. Karena orang Yahudi tahu istilah anak Allah itu siapa. Yaitu Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia disebut anak Allah. Dan sebutan anak Allah itu bukan sebutan manusia, tetapi Allah sendiri yang menggelari dirinya sebagai anak Allah. Itu di dalam Matius 1 ayat 21. Sebab waktu malaikat Gabriel datang dia bilang, berikan nama anak itu Yesus. Jadi nama Yesus itu bukan nama nenek moyang Maria, tetapi nama yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Maria supaya diterahkan menjadi nama anak itu. Lalu Roh Kudus adalah perwujudan Sang Immanuel, Allah yang berdiam di dalam kita yang percaya. Nama Roh Kudus itu adalah Yesus. Sering disebut, aku mengutus dalam namaku, Roh Kudus diutus dalam namaku, ya. Dan perihal nama dan keesaannya. Jadi Tuhan adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Jadi Allah adalah satu. Zakaria 14 ayat 9, Galatia 3 ayat 20 tadi. Percaya bahwa Allah itu satu saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi setan pun tahu Allah itu satu.
Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah dibentuk. Ya, kecuali dia tidak ada Allah dibentuk. Makanya di surga hanya terdiri dari satu tahta saja. Wahyu 4 ayat 2. Dan seluruh kitab Musa menuliskan tentang Yesus. Yohanes 5 ayatnya yang ke-46. Jadi Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dan ini menuman peringatan waktu disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya terutama Filipus. Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Siapa itu? Yesus. Lalu kata Filipus kepada Yesus, Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, kamu ngomong dari tadi Bapa, tapi tunjukkan aja lah, itu sudah cukup bagi kami. Yesus menyambut dengan berkata begini, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Engkau sudah melihat aku, engkau melihat Bapa, kan begitu? Jadi tidak perlu lagi lihat-lihat Bapa karena ada di depannya dan bersama-sama dengan dia. Dan ini adalah kesimpulan. Yohanes 8 ayat 24 berkata, tolong dibaca Pak. Ya, ini ancaman serius bagi orang yang tidak percaya. Ya. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya semua, bahwa akulah dia, kata anak ini, bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi, kalau kita percaya bahwa Yesuslah dia, Yesuslah Tuhan, kita akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana menurut Islam? Silakan kepada Pak Muntir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala manittaba'al huda. Bapak tahu artinya? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka, betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa. Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Sama dengan Rasulullah. Dia utusan Allah. Mana membuktikan? Matius pasal 4 ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 27 ayat 59. Matius pasal 15 ayat 24. Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75. Kemudian surat 61 ayat 6. Surat 5, 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci. Bukan sentimen tapi argumen. Enggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci. Bukan anarkis tapi dialogis. 1. Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Not God. Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Rasul bahasa Arabnya artinya utusan Pak. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai Rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka lapar lah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21. Setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Ini saya bawa Bible tua ini Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih.
Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin. Haleluya. Betul? Yang keempat apa? Matius pasal 15:24 berbunyi. Ini buat Bapak yang Batak, itu Rumapea, Layeku ini dari Manado, Tewu. Kami sama-sama dari Samosir, Pak. Ya, saya setengah orang, beliau Rumapea. Cuma kami setengah orang Islam 10%. Nah, Matius 15:24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Kabeh nang ngendi? Sudah di son. Mulai bahasa Tapanuli dan masuk ditebus Yesus di son. Matius pasal 15:24. Kesimpulannya, waktu mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim. Bukan Nasrani. Al-Quran surat 5 ayat 75 berbunyi. Sesungguhnya Isa putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Kenapa Allah mengklarifikasi ini? Karena jelas. Secara literal dan tekstual. Taurat, Injil, Al-Quran. Yesus adalah Nabi. Sampai jumpa, kami kembali ke studio. Tepuk tangan untuk Pak Mudir. Catatan Yesus Kristus adalah Nabi, bukan Tuhan. Sekarang silahkan ya dari Pak Edi dulu. 2 menit Pak ya. Sesimpel mungkin. Terima kasih. Saya ingat tadi sering dikatakan bahwa Yesus hanya seorang utusan. Seorang utusan berarti bukan Tuhan. Saya akan sampaikan satu nubuat di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya nomor pasal 63 ayat 8-9 yang berkata, maka ia itu maksud Tuhan Allah, menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang utusan, bukan seorang duta, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi yang perlu diperhatikan, selain itu juga saya perlu memberitahukan bahwa seringkali Yesus berkata, dalam Filipi 2 ayat 5-8, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Supaya maksudnya dia mempunyai darah manusia untuk menghapus dosa manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia kematian Yesus di kayu salib adalah dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dan dari kalimat ini pun, dari ayat ini kita harus mengerti bahwa selama 33,5 tahun Yesus di dunia adalah sebagai manusia. Makanya kami mempercayai itu Yesus sebagai manusia 100% ketika dia ada di dunia selama 33,5 tahun. Sebelum dan sesudahnya dia adalah Tuhan dan Allah. Ini yang saya mau sampaikan. Dan juga mengenai tadi kritikan mengenai QS Quran surat 43 ayat 61, tolong baca lagi di Quran saudara pulang ke rumah bahwa kata-katanya adalah seperti yang saya katakan. Yesus sesungguhnya Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat, bukan tanda-tanda hari kiamat. Tolong diperiksa lagi masing-masing di rumah di kitab Quran saudara apa katanya. Tuh habis. Jadi tepuk tangan Pak Edi. Silakan sekarang gilirannya untuk pemateri kita termuda Pak Insan Mokoginta. Boleh pembicara jalan tapi nggak boleh melewati batas meja ke sana. Ya, itu daerah terlarang. Ya, kalau di depan dipersilahkan. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi saudara-saudara kita yang Kristen. Pada kesempatan ini saya tidak menjawab berdasarkan pendapat saya. Pada kesempatan ini kan temanya membuktikan Yesus itu Tuhan atau Allah. Pihak sana membuktikan dia Tuhan dan Allah, pihak kami tentu bukan. Dan untuk menjawab ini, saya minta tolong Yesus yang jawab. Saya tidak mau menjawab, saya minta tolong Yesus yang jawab. Jadi supaya saya tidak dipersalahkan, saya minta tolong Yesus yang jawab. Apakah dia Allah atau Tuhan atau bukan? Lihat, Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita lihat. 4 Injil semua saya kutip. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, titik 2 koma pembuka. Seorang nabi. Dia ngaku seorang nabi. Dia seorang nabi. Nabi coba 4 Injil.
Saya aminkan. Semua umat Islam menjadikan Yesus Nabi. Mau tunduk taat ikut Yesus, jadikan beliau Nabi. Yesus nggak mungkin bohong. Nggak mungkin. Yesus itu Nabi Isa. Salah seorang Nabi yang sangat kami muliakan. Kita lihat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munzir. Bahwa Yesus mengaku dengan jujur, Allah itu satu-satunya. Dan dia hanya diutus. Ini Alkitab sampai versi 3. Kamu lihat versi Alkitab di Indonesia. Mungkin saya yang terbanyak. Mau sekian ratus tahun saya punya. Ya. Lihat, inilah hidup yang kekal itu. Itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus yang ngomong ini. Ikut, tunduk, taat. Saya lebih percaya kepada Yesus. Kata Yesus, Allah itu satu-satunya. Dan dia hanya diutus. Saya lebih percaya kepada Yesus ketimbang Pak Pendeta. Kesaksian Yesus itu lebih dapat dipercaya. Versi lain. Lihat versi lain. Mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Nah ini kan. Ini dalam bahasa Inggris berapa versi bisa kita lihat? Macam-macam. Ya. And eternal life means to know you, that the only true God, and to know Jesus Christ who don't save. Dalam berbagai bahasa. Oke. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku adil, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Ya. Segala firman. Firman itu bukan Yesus. Firman itu kun, katakan, kalam Allah. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kan Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Yang ngomong Yesus sendiri kok. Masa kita mau bantah? Kalau bantah jangan bantah saya ya. Bantah sama Yesus. Saya hanya meminjam ucapan Yesus. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Mudah, simpel. Kita lihat. Kalau Yesus itu Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ini ucapan Yesus loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan disampaikan, itu kebanyakan dari versi Paulus. Kan surat Paulus begitu banyak. Mana lebih kuat, kesaksian Yesus atau Paulus? Tentu kesaksian Yesus lebih kuat dong. Setiap yang tidak dapat berbuat apa-apa, dari kusin pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa, atas dirinya berarti bukan Tuhan. Setiap yang nggak bisa menuruti kehendak sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Tapi dia hanya seorang nabi. Yesus tidak tahu musim. Keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat. Kalau ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tapi waktu dia mendekat ternyata tidak ada. Akhirnya apa? Pohonnya dikutuk, tidak berbuah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan lapar? Kedua, sebenarnya kalau Yesus Tuhan, tanpa mendekat dia tahu. Walaupun dari jauh dia tahu pohon itu berbuah apa enggak. Ketika dia mendekat, tidak ada buahnya. Sebagai Tuhan, hai pohon ara, keluarlah buahmu. Itu baru Tuhan. Iya kan? Oh, tapi banyak orang mengatakan, oh, itu kan Yesus tidak tahu manusianya. Karena dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dia nggak tahu tuh manusianya. Ya, tapi bukankah Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 30 tadi, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapa ada satu, ketika Yesus tidak tahu Tuhannya kemana? Kemana Tuhannya? Buat cabut. Oh, pergi dulu, buat tinggalin. Apa gitu? Coba. Jadi ya, saya lewatkan. Yesus sangat takut kepada malaikat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat? Terbalik. Kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat? Saking takutnya dia berdoa, sampai keluar seperti keringat darah, menunjukkan orang yang amat sangat takut. Nah, pada saat itu, kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus satu, Tuhannya pada saat itu kemana? Ketika didatangi malaikat, Tuhannya kemana? Oh, ada malaikat, lo aja yang hadapi, gua pergi. Apa gitu? Jangan main akal-akalan. Ya. Tapi sebagai utusan, sebagai manusia biasa, wajar dia takut. Sebagai Tuhan atau apa Allah, mustahil. Yesus takut. Jadi, setiap yang menerima kekuatan dari malaikat, pasti bukan Tuhan. Ya. Yesus menerima kekuatan dari malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya pada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Berapa menit lagi? 1 menit. Mau selamat? Ikut Yesus. Jangan ikut pendapat Paulus. Paulus itu tidak pernah kenal Yesus, bukan murid Yesus, mantan penjahat, pembohong, pembunuh. Jelas sekali, banyak pengakuan Paulus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang murid Yesus, Matius menyukai. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas bukan murid Yesus. Tidak pernah kenal dengan Yesus. Katanya sekarang di sini, ada nggak orang Kristen mau mengakui ini dan mau bersyahadat saat ini? Angkat tangan, ada nggak? Ayo, coba, ada nggak? No, coba. Mana? Ada yang mau masuk Islam hari ini? Waktunya habis. Waktu 10 menit, silakan Pak Joshua. Oke, baik. Debat kristologi spektakuler ini sebenarnya Islam menggugat ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus yang orang Kristen percayai sebagai Tuhan dan Allah sejati. Jadi kami orang-orang Kristen percaya betul bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah sendiri. Cuma orang Islam tidak terima sehingga mempersoalkan itu, bahkan menggugat ketuhanan dan kealahan Yesus. Itu haknya, nggak apa-apa. Ya, tetapi kami bertanggung jawab untuk mengadakan pelurusan bahwa dugaan itu salah. Kami akan buktikan dari Alkitab sendiri, karena yang digugat Alkitab, maka kami harus memberitahukan bahwa Alkitab tidak seperti yang Anda tafsirkan atau mengerti. Berikut ini presentasi selengkapnya. Argumentasi tak terbantahkan. Yesus Kristus adalah tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Saya mulai dari Yesus Kristus itu tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Bukti historikal Yesus di Perjanjian Lama, dinubuatkan kelahirannya, dinubuatkan kematiannya, dinubuatkan kebangkitannya. Nanti sebentar ayat-ayat itu kita lihat. Ya. Lalu ada bukti historikal, bukti sejarah di Perjanjian Baru tentang Yesus. Dinyatakan kelahirannya. Kalau tadi di Perjanjian Lama dinubuatkan kelahirannya, sekarang dinyatakan kelahirannya di Perjanjian Baru, dan dinyatakan kematiannya, dan juga kebangkitannya, bahkan serta kenaikannya kembali ke sorga. Nah, Alkitab yang menjadi landasan pembuktian ketuhanan dan kealahan Yesus itu sendiri adalah buku sejarah yang spektakuler, sahih, dan tak terbantahkan. Kami yakini betul dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21 adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Siapapun dia, termasuk saudara-saudara sekalian yang non-Kristen. Lalu, saya akan tunjukkan ayat-ayat historikal, ayat-ayat bersejarah yang punya kandungan sejarah tentang Yesus Kristus dan karya-karyanya di dalam Alkitab. Ini merupakan laporan atau catatan saksi mata atau saksi peristiwa tentang Yesus Kristus. Jadi ayat-ayat di Alkitab tentang Yesus itu bukan karangan atau sesuatu ide, gagasan, tetapi ini merupakan laporan, pandangan mata, saksi mata, dan saksi peristiwa atas apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, apa karyanya. Jadi tidak ada dongeng, tidak ada perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua perkataan-perkataan yang akan saya sebutkan dalam ayat-ayat ini adalah semuanya berdasarkan laporan, saksi mata, dan bahkan saksi peristiwa. Mari kita lihat pertama, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Kalau Anda lihat ini, ada saya kasih cetakan bold. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup
Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi dalam kesaksian Yohanes, bahwa tentang Yesus Kristus, firman hidup itu semua mereka lihat, mereka dengar, mereka raba, mereka alami bersama-sama. Dan semua kemudian peristiwa itu pengalaman mereka dengar, mereka lihat, mereka raba bahkan duduk bersama-sama, mengalami Yesus bersama-sama. Itulah yang mereka tulis. Ya, makanya kitab suci Alkitab itu adalah buku sejarah yang sahih dan tak terbantahkan. Ya, lalu yang berikutnya, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, salah satu Injil dari keempat Injil dalam Alkitab. Lukas 1 ayat 1 sampai 4 berkata begini, Theophilus yang mulia, banyak orang, ini bukan sedikit orang, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lihat, orang berusaha menyusun sebuah berita tentang Yesus yang bermula dari saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Inilah cikal bakal lahirnya perjanjian baru. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi seluruh kitab suci itu adalah sungguh benar adanya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, kitab Lukas tadi, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi semua itu rasul-rasulnya dipilih, didorong oleh Roh Kudus untuk menuliskan semua peristiwa tentang Yesus. Inilah yang menjadi perjanjian yang baru itu. Nah, 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8 mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi semua rasul termasuk Paulus adalah orang-orang pilihan yang mendapat kesempatan melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini merupakan laporan bahwa Yesus itu bukan figur fiktif yang dikarang-karang, tetapi merupakan catatan sejarah, mereka alami itu. Lalu Yohanes 20 ayat 25 sampai 29 berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tanda kutip ya, kami telah melihat Tuhan. Maksudnya dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu Yesus. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ini salah satu pengakuan iman tertinggi di Alkitab, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dia mengatakan begini, ya Tuhanku, ya Allahku, yes my Lord, yes my God. Ya, dikatakan Yesus lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, jadi kalau mereka dulu yang menulis Alkitab ini adalah saksi peristiwa, saksi mata, kita yang sekarang percaya atas hasil karya mereka, yaitu kitab suci yang mereka tulis berdasarkan pilihan Tuhan ini, kita disebut dengan saksi iman. Tapi saksi iman ini tidak kurang kualitasnya, karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kenapa? Karena dasar kepercayaan kita, sumbernya orang-orang yang mengalami, bertemu dengan Yesus secara pribadi, menjadi saksi mata, yang mendengar langsung, yang mengalami langsung. Berikutnya, Yohanes 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tepuk tangan untuk Pak Joshua. Alkitab adalah kitab yang spektakuler, bisa dibuktikan, tidak terbantahkan, itu sahih.
Segala yang tertulis di sana, termasuk Yesus sebagai Tuhan, itu adalah sahih. Itu adalah sebuah kebenaran menurut Pak Joshua. Oleh karena itu, saksinya banyak, saksi sejarah bahwa firman yang hidup ini ada, faktanya banyak, buktinya juga banyak. Karena itu, semua terkait dengan Yesus tidak terbantahkan lagi sebagai Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, ini nanti akan dipertajam melalui sesi pertanyaan. Dari Islam 3 penanya, baru kemudian Kristen 3 pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nama dari saya mana? Kosim dari Bekasi, ingin bertanya kepada 3 pendeta. Pertanyaan saya, apakah Paulus pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Terima kasih. Penanya kedua, silakan Ibu. Singkat, padat, to the point, 1 pertanyaan sesuai dengan tema. Ibu siapa? Dari mana? Ibu Aminah dari Tanjung Priok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya aja Pak, saya ingin tanyakan dari mana asal usul kata Kristen? Cukup, terima kasih. Baik. Satu lagi, sana Ibu. Ya, silakan. Silakan Ibu maju. Nama saya Rosian. Yang saya tanyakan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa mati? Kenapa mati? Nah, baik. Silakan dari sini. Baik. Itu dulu. Belakang ya, betul. Enggak betul Bapak. Ya. Nah. Silakan Pak. Nama siapa dan dari mana? Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang pertanyaan saya, nama saya Budi dari Dewi Sartika. Yang saya mau tanyakan, kenapa Yesus penciptaan manusia sejak dari Adam dan Hawa itu melalui hubungan biologis. Kenapa Yesus diciptakan bukan melalui hubungan biologis? Baik, namanya siapa Pak? Saya Pak Albert Tobing. Albert Tobing. Ya. Saya mau tanya kepada Bapak Ustaz ini, ya, apa ukuran ataupun standarnya orang Islam kalau dia berbuat dosa atau salah? Standarnya, ukurannya apa? Itu aja Pak. Ya. Tidak sesuai dengan tema. Ganti penanya. Silakan Pak. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, ganti Pak. Ya. Silakan. Ya. Ini. Ya, silakan. Bapak mundur. Wah. Ya. Bapak udah kena penalti. Ya. Tolong diam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Siang. Nama saya Bonar Sitorus. Kenapa pendekatan Muslim lebih banyak kepada sejarah dan logika? Padahal Allah itu roh. Kita juga punya roh. Kalau Bapak mendekati Sudah Allah kami itu dengan tangkap, roh, Pak. bukan dengan logika dan tentang biologis. Secara biologis, Baik Pak, itu sudah jelas, sudah bisa kami pahami. Yahudi gitu. Jadi Baik Pak. kenapa Ya. dengan Biar roh? dijelaskan yang di depan. Bapak nggak perlu menjelaskan. Ya. Nanti Bapak minta amplop lagi kalau jelasin ya. Ya silakan. Ya. Selamat siang, yang kami hormati Pak Munsir. Saya mau tanya Pak Munsir. Nama saya Hindra Pak. Hindra. Asli dari Betawi Pak. Jakarta Pak. Saya mau tanya ini aja Pak, saya nggak tahu Pak. QS 4 157 Pak. Saya mau minta bukti dan saksi-saksinya Pak. QS Itu aja, 4 apa itu? Terima kasih. Itu di luar tema, tolong ganti. Sudah saya tekankan. Kan bunyinya begini Pak. Bahwa Yesus itu diraibkan. Kan kaitannya sama Yesus Pak. Masa saya nggak boleh nanya itu? Raib, Yesus diraibkan. Surat itu kan berbunyi bahwa Yesus diraibkan. Bapak tanya kepada orang Islam. Ya. Pakai bahasa yang dipahami Pak. Ya. Baik, udah. Nah, terus saya pahami. pertanyaannya begini Pak. Maksudnya Udah. saya minta bukti dan saksinya Pak. Buktinya apa? Saksi-saksinya apa dari QS 4 ayat ya, baik. 157 Pak. Baik. Ya, Tidak. makasih Pak. Udah Pak, 3 Pak. Udah 3. 3 Pak. Ya nanti sesi kedua. Ya, nanti sesi kedua Pak. Masih ada sesi kedua ya. Karena pertanyaan dari Islam silakan. Karena tadi presentasi dari sini, dari Muslim dulu yang memberikan jawaban. Ya. Memberikan jawaban untuk 10 menit bertiga. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan mau saya jawab Bapak tadi. Kenapa Islam melihat logika dan kenapa kisah para rasul? Jangan pikirkan ke depan mau saya pakai itu. Islam tidak pernah menjelaskan ketuhanan pakai logika, tapi tolong dihapus dong. Tolong.
dapat. Bekerja kayak orang Batak. Lihat orang Batak itu. Belanda aja dia lusir 350 tahun di Jawa. Sumatera cuma 3 tahun setengah. Saya jelaskan. Penjelasan tentang Yesus itu sangat bertele-tele. Di satu pihak mengatakan Tuhan, penjelasan dari Paulus. Di pihak lain penjelasan Al-Bible, Yohanes tadi, dia bukan Tuhan. Islam sederhana. Surat 20, surat Toha, ayat 14. Bukan logika, pendekatan literal dan tekstual. 1. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'burni. Mengabdilah kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sempurna bicara Allah dan pengabdian. Tidak ada satu dalil mengatakan sesungguhnya aku adalah Yesus maka sembahlah aku. Yang ada aku adalah utusan Allah. Haleluya. Sementara Al-Quran Allah yang mengakui dirinya bukan diakui umatnya, beda. Kalau Kristen aku melihat Yesus, aku melihat Yesus. Yesus sendiri tidak mengaku. Kalau ini terbalik. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang kita agungkan, kita tinggikan illallah kecuali Allah. Fa'budni, ada kata perintah. Yesus tidak pernah mengatakan, hei kaum Nasrani, sembahlah aku. Nasrani tidak ditemukan di Bible. Kata Kristen ditemukan ketika di mana? Antioquia. Betul kan Pak? Yang ketiga, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada sarana. Makanya satu-satunya agama di muka bumi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sistem ketuhanannya hanya Islam. Transparan, objektif, dan universal. Tidak bertele-tele. Oke lah, Bapak akui tadi sebagai Tuhan. Kita bisa bantah. Yesus mengatakan, aku hanya utusan Allah. Yang paling menyakitkan bagi saudaraku yang dari Tapanuli. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Kasihan saudara saya ini orang Batak. Beliau tidak diutus oleh Yesus. Itu jelas Kak. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Tolong boleh tepuk tangan, tapi mulut tidak keluar suara. Ya. Masih ada 8 menit. Baik, saya ingin kembali menambahkan apa yang sudah diberikan tadi, bahwa saya lebih fokus kepada Yesusnya. Tadi saya baru sampai kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan tentang hukum kasih, Yesus mengajarkan supaya kita tidak boleh menghakimi, Yesus mengajarkan supaya kita tidak boleh melanggar perintah hukum kasih. Diaminkan ya? Dan Yesus akan datang kembali. Karena Yesus ada di mana? Dan dia akan datang kembali. Amin ya? Untuk apa Yesus akan datang? Wahyu 22 ayat 12. Yesus datang untuk membalaskan setiap perbuatan manusia. Aku datang untuk membawa upahku. Apa artinya upahku di sini? Berarti perjalanan kehidupan manusia apakah baik atau jahat, itu akan menentukan dia nanti. Makanya di dalam Pengkhotbah 14 ayat 13 disebutkan apa? Setiap orang akan menghadap pengadilan takhta surga. Akan dihakimi. Amin ya? Itu yang diyakini oleh orang muslim. Orang muslim hanya percaya kepada Allah. Itulah sebabnya orang muslim hanya menjalankan hidupnya supaya sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Yang akan dibawa oleh setiap orang pada saat dia sebentar meninggal adalah amal dan perbuatannya. Itulah sebabnya Injil juga mengajarkan banyaklah berbuat baik karena perbuatan baik menutupi banyak dosa. Jadi tidak bertentangan. Yang saya mau tambahkan di sini adalah soal Yesus Kristus. Bapak-bapak saya ingin fokuskan. Maaf, saya bukan bicara riak atau menyombongkan diri. Kalau mau saya bahas soal masalah bahasa aslinya dalam bahasa Aramaik, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, mungkin tidak cukup waktu 1 minggu di sini. Ya, saya hanya mau simpulkan begini Pak. Yesus pada saat dia datang, dia untuk menggenapi janji Allah khusus kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Ya, itu harus kita aminkan, ya dan amin. Ya. Yang setelah misi Yesus datang di dunia ini kepada bangsa Israel sendiri menolak Mesias. Amin tidak? Kenapa bangsa Israel menolak Mesias? Karena yang diinginkan oleh bangsa Israel bukan Mesias kayak begini yang diinginkan. Mereka berharap kalau bisa Mesias itu bisa menjadi seorang raja yang besar. Mereka mengingat kebesaran Daud, mengingat kebesaran apa? Sulaiman. Tapi yang datang kok Mesiasnya seperti ini. Itu yang ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Tetapi setelah Yesus terangkat, pada saat Yesus datang, Yesus hanya mengajarkan sama seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak dan nabi-nabi sebelumnya. Dari Adam, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, sampai kepada Yesus sendiri. Hanya satu yang diajarkan. Kalau ingin mendapatkan hidup yang kekal, sembahlah hanya satu Allah yang benar. Ulangan 4 ayat 6. Hanya satu Allah yang benar, yaitu siapa? Bapa, yaitu siapa? Yahweh. Dan dia menyebut dirinya hanya sebagai utusan. Kalau bicara Yesus sama dengan Allah, saya mau tegaskan, itu hanyalah hasil konsili. Tidak berdasarkan Alkitabiah. Saya bisa buktikan dalam sejarahnya.
Kenapa ada doktrin Trinitas? Kenapa ada doktrin Duinitas? Ada sejarahnya. Kapan itu dimulai? Pada tahun 325. Mazhab ini sudah ribuan tahun ya Pak ya. Mereka membuat suatu apa? Keputusan antara Arius bersama apa? Athanasius. Buka sejarah. Makanya kita orang Kristen harus tahu sejarah kenapa Bible itu begitu. Kenapa kita meyakini itu. Jangan hanya katanya-katanya. Ya. Bapak, jadi saya bicara soal sejarah di sini. Dan itu doktrin Trinitas sejak tahun 325. Lalu tahun 381 Konsili Konstantinopel menjadi doktrin Trinitas. Dan doktrin Trinitas itu dengan segala tetek bengeknya itu diyakini sampai sekarang ini. Banyak orang Kristen gak tahu kenapa Allahmu 3. Lalu yang berikutnya, Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kok bisa seperti itu? Ya kan? Ada doktrinnya Pak. Itu adalah hasil konsili Chalcedon 451. Ya, itu ada konsilinya. Ya, itu ada konsilinya. Konsili Chalcedon 451 yang membuat satu keputusan, Yesus 100% manusia, Yesus 100% apa? Allah. Itu adalah buatan manusia. Sekarang saya mau bertanya Pak, pernahkah Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Pernah? Di ayat mana Pak? Itu bukan perkataan Yesus. Tolong tidak interaktif, Pak. Oke. Tolong. Nanti saya akan apa? Nanti saya akan luruskan kembali ya. Kalau memang betul ada perkataan Yesus, ya. Tolong ya. Tidak interaktif. Tolong nanti tidak kita interaktif. buka bahasa aslinya. Tolong tidak interaktif. Ya. Oke. Ya. Sebentar. Saya perlu tegur dua-duanya. Pemateri tidak boleh provokatif. Pemateri. Nah, sebentar saya ngomong. Sebentar. Pemateri tidak boleh provokatif. Pemateri ini semua audiens. Bukan kepada salah satu audiens, ya. Kemudian bahasanya tolong diam, ya. Terus kemudian tolong tidak interaktif, Oke, ya. saya lanjutkan. Tidak interaktif, ya. Nanti tidak kemudian, ya, tidak boleh interaktif. Jadi silakan bicara, silakan jawab, tidak perlu baru saja. Ini umat beragama enggak sih? Saya heran juga ini. Ya, baik. Mohon maaf kalau tadi ada yang tersinggung. Saya tegas kepada Islam maupun Kristen. Saya nggak peduli. Karena tanggung jawab di akhirat saya adalah keadilan. Ya, setiap agama mengajarkan keadilan. Ya, jadi siapapun jangan melihat karena ketika saya tegur, oh marah karena agama yang beda. Enggak. Tanggung jawab saya kepada Tuhan yang saya yakini dan itu keadilan di sini. Tepuk tangan, ya. Waktu tinggal 1,5 menit. Silakan Pak Insan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Matius 16 ayat 27, kata Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada istilah penebusan dosa. Dosa tanggung masing-masing. Nah, kemudian tadi Bapak ingin mengcounter Yohanes 13:13 yang Bapak tanyain Bapak itu. Samping saya bilang mana bukti Yesus ngaku dia Allah. Yang Bapak sebut itu Yesus ngaku Tuhan. Yohanes 13:13. Seluruh Alkitab cuma ada satu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, gitu kan? Tapi itu bukan Tuhan, Tuhan. Bapak lihat di seluruh Injil berbahasa Inggris tidak ada satupun mengatakan you call me teacher and God, tidak. You call me teacher and Lord. Ya. You call me master and Lord. Semua Lord itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya, tidak ada. Ya, mengaku Allah satu pun tidak ada. Yesus mengaku dirinya Allah itu tidak ada. Yang mengaku Tuhan cuma satu-satunya Yohanes 13 ayat 13, tapi itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Waktu habis. Nanti seksi 2 karena waktu habis, ya, waktu habis. Pemateri lihat setiap pertanyaan, ya, karena waktu terbatas. Ya, kalau yang mau ngomong, insya Allah tahun depan saya undang jadi pembicara, meskipun jadi pembicara sendirian, nggak ada audiennya, ya. Mulai dari sekarang kita tepuk tangan dulu dari Islam, ya. Kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita dari pihak Kristen 10 menit. Ya. Silakan. Baik, saya akan jawab saja dari Ibu tadi yang nomor 3. Selanjutnya nanti dijawab oleh Pak Yosua Teu. Kenapa Yesus mati kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya Tuhan, Allah, tidak ada yang bisa mematikan dia, yang membunuh Allah, nggak ada. Ya. Siapa manusia makhluk di kolong langit ini yang bisa membunuh Allah? Tidak ada. Karena Allah tidak dapat dibinasakan oleh apapun, oleh siapapun. Itulah sebabnya dia datang dalam rupa manusia, itu yang disebut dia diutus. Untuk apa? Alkitab mengatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu ada jeratnya, jerat maut.
Ya, dan dia katakan begini, hukum Taurat tidak berdaya sehingga Yesuslah yang datang menggantikan orang yang ada di bawah kutuk hukum Taurat, supaya dia yang mati, dia yang dikorbankan, supaya semua yang hidup di bawah hukum Taurat lepas dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau mau selamat harus di bawah Yesus Kristus, bukan di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu maut, ya. Ya. Apakah Paulus pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Ada puluhan ayat yang secara literal, ratusan ayat yang secara tersirat. Salah satunya saja, karena ini waktunya pelit sekali. Jadi Roma 9 ayat 5 itu dikatakan, Yesus itu lahir dari keturunan bapak-bapak leluhur sebagai Mesias. Kalimat terakhir ayat itu berkata, dia adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang harus disembah untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, Yesus itu adalah Allah yang benar. He is the true God and everlasting life. Dan dia adalah hidup yang kekal. Terus asal-usul Kristen itu dimulai di kota Antioquia. Pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen, termasuk Paulus di dalamnya. Jadi bukan Paulus pencipta yang mengejek orang-orang murid-murid Yesus adalah Kristianoi, dari kata Kristianoi. Paulus sendiri terhisap di dalamnya sebagai pengikut Kristus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Kata Kristen itu sebenarnya itu celaan, ejekan terhadap mereka yang mengikut Yesus, yang menjadi pengikut Yesus ketika itu. Tetapi bagi murid-murid tidak masalah mengenakan kata Kristen sebagai pengikut Kristus karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu ayat-ayatnya dikatakan oleh Paulus sendiri, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam Filipi dikatakan dia walaupun Allah tapi mengosongkan dirinya sendiri. Dalam terjemahan lain dikatakan dia menanggalkan kealahannya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saya mau beritahukan di sini kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Bukan sebagai Tuhan ibu dia mati, tapi sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia ini sekaligus menjawab dikotomi Yesus. Saudara-saudaraku ini tidak mengerti, makanya mereka tersesat dan murtad. Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri. Bukan dengan cara kitab suci lain memandang, jelas tidak kena. Karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Saya sesalkan saudara saya ahli bahasa Ibrani, Yunani, tapi tersesat karena apa? Menjadikan Yesus objek penelitian. Itu sebabnya saya katakan kepada kita di sini bahwa dikotomi Yesus itu Pak harus dimengerti bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Dan Alkitab memberikan semua informasi itu. Ketika dia ada di dunia 33,5 tahun, dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Sebelum dia datang, dia adalah Allah yang bermanifestasi menjadi manusia. Itu tolong kalau catat. sebentar, tolong kalau Ya. mau tepuk tangan boleh, tapi tolong suaranya, ya. Tolong suaranya. Ya. Oke. Jadi maksud saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, bahwa saya memang mengerti pola saya punya live dan brur-brur ini dalam memahami Alkitab. Mereka mencopot-copot ayat yang bicara tentang dikotomi Yesus sebagai manusia saja. Yang mereka tidak mau pakai ayat-ayat yang ratusan jumlahnya di Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Hari ini saya bisa bukakan kepada saudara ratusan ayat untuk menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah. Sayangnya kalau saudara sebelum ini murtad, tahu bahwa ayat-ayat itu ada, saya yakin saudara tidak akan murtad. Mudah-mudahan setelah dengar ayat ini saudara kembali mengikuti pengakuan iman dalam Kristen. Tolong sebentar. Ya. Tolong Pak lalu materi, sebentar. Ya, tolong tidak menunjuk kepada personal. Sorry. Tolong tidak menunjuk kepada personal. Mohon maaf. Jadi saya ini semangat. Jadi kalau begini, lalu kalau Pak Munsir tanya tadi, pernahkah Yesus menyuruh dirinya disembah? Tidak pernah. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk kerendahan hati anak Allah sebagai Mesias. Yesus tidak pernah meminta dirinya disembah, tetapi dengan pengajarannya, perkataannya, dengan karismanya, dengan semua yang dia lakukan, semua orang tidak bisa bantah bahwa dia Yesus Tuhan adalah Allah sendiri. Mereka sujud menyembah. Salah satunya Thomas mengatakan dia adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku. Dan dia terima penyembahan itu. Yesus tidak pernah sekalipun menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Dan tidak ada manusia yang bisa membuat dia jadi Tuhan. Satu kali saya berikan ceramah di tempatnya Pak Ustadz Insan Mokoginta. Lalu saya berikan kristologi. Mereka bertanya begini. Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Saya bilang saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya nggak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar. Yang datang dalam rupa manusia.
untuk menembus manusia dari kematian karena dosa. Terakhir, saya mau kasih tahu Pak, kepercayaan kami kepada Allah yang Esa, yang namanya Yesus, yang datang dalam rupa manusia, menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai anak Allah ketika dia jadi manusia, dan sebagai Roh Kudus ketika dia diam dalam diri orang percaya. Lalu istilah-istilah Pak Insan Mokoginta yang mengatakan menebus dosa manusia, tidak pernah Alkitab ajar Yesus menebus dosa manusia. Yang Yesus tebus manusia dosa, bukan dosa manusia. Yesus berurusan dengan manusia yang terhilang, manusianya yang ditebus, diberi kembali supaya mereka diselamatkan. Karena apa? Setiap orang yang datang, ini juga dikatakan Pak, bahwa tadi Pak Munsir bilang dengan Pak Insan bahwa Yesus diutus hanya untuk orang Israel, bahkan ketika pembicara. Saya mau katakan itu cuma 1-2 ayat yang Anda kutip, tapi puluhan ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus datang untuk segala bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, sebagaimana aku diutus untuk dunia, aku mengutus kamu kepada dunia. Termasuk orang Batak, orang Sunda semua kita, siapapun yang tidak percaya Yesus tadi sudah dipresentasikan. Yesus berkata, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah juru selamat tunggal, tidak ada juru selamat lain. Kalau kau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, engkau akan mati dalam dosamu. Itu yang dikatakan Alkitab, dan itu yang kami aminkan, kami percaya. Sehingga kami adalah orang-orang yang mempertaruhkan segalanya demi iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya melihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata lain, hanya satu. Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat Tunggal. Setiap orang harus percaya kepadanya, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Tepuk tangan, waktu habis. Habis. Ya, sesi kedua dibuka. Ya, sesi kedua dibuka. Ya, tolong ingat waktu bagi pemateri. Nanti ketika waktunya habis, ini moderator pelit banget. Ya. Jadi waktu itu nggak beli kok gitu dah, ya. Sekarang yang bertanya dari Kristen dulu, ya. Ini tadi di belakang. Enggak ini. Silakan. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikum. Singkat saja, kalau di nama dari mana, Mas? Saya dari Jakarta Barat. Versi Kristen, kalau percaya Yesus masuk surga, kalau tidak percaya masuk neraka. Titik, untuk selamanya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk bapak-bapak, kalau seorang non-muslim alias kafir, misalnya Bunda Teresa meninggal, yang semasa hidupnya tidak pernah sekalipun mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah ada kemungkinan masuk surga? Pertanyaan tentang Pada Yesus akhirnya. saja. Pertanyaan tentang Yesus. Ya, tapi kan ini menyangkut keselamatan, Pak. Enggak, bukan Teresa. Jadi tentang Yesus saja. Iya, itu kan misalkan. Nah, apakah tetap ada kemungkinan masuk surga pada akhirnya dan tetap berada di surga untuk selamanya? Jika, mohon maaf, Anda mestinya bertanya, apakah ketika orang itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu tetap masuk surga? Itu lebih pas. Ya. Jadi persoalan Bunda Teresa atau kemudian Obama atau Tyson itu nggak ada urusan di sini, ya. Udah, Nah, itu sudah kita pahami. enggak Pak, sorry Pak. Ada maksudnya jika amal baiknya itu lebih banyak daripada kejahatannya, atau anaknya, atau siapa saja tetap konsisten rajin berdoa lihat tahlilan untuk beliau. Terima kasih. Baik, tolong pertanyaan dari manapun, padat, singkat, terkait dengan tema, ya. Bapak ini yang belum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak wabarakatuh. siapa dan dari mana? Saya Pak Sudarto. Sudarto, di Jawa ini. Kenapa kok saya ngotot-ngotot? Karena saya sudah tua, takut lupa apa yang saya Tepuk tangan untuk Pak Sudarto ini. Silakan Pak. Saya boleh menanggapi tadi ya Pak? Ya nanti ada pertanyaan. Bapak tanya saja, kalau nanti Bapak nanggapi, saya kasih waktu tahun depan Pak. Ya. Oke. Silakan Bapak tanya satu pertanyaan to the point. Ya, pertanyaan. Pak, Bapak ini kan membicarakan tentang wilayah orang lain, tapi untuk pencerahan. Ya. Saya tidak apa-apa. Ini misalnya saya ngomong, ya kan? Memang. Enggak, sebentar. Yang lain tidak boleh komen. Yang punya hak komen itu saya, dan saya punya otoritas lebih daripada Jokowi di sini. Ya. Ya. Misalnya bahwa Bapak mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya tidak ngambil Nabi lah, Yesus kan Nabi untuk Bapak. Saya ambil pertanyaannya Pak. Kitab. Misalnya. Pertanyaannya. Pertanyaannya apakah kitab Bapak itu asli dari Allah, bukan cuma itu aja. Ya, baik. Jadi apakah kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang berbicara tentang bahwa Yesus itu adalah Nabi, itu asli dari Allah atau bukan? Makasih Pak. Cukup Nabi aja, tidak usah Allah. Ya, udah bisa dipahami Pak. Nanti lupa nanti Bapak kalau lama-lama. Ya. Itu, yang dari belakang tadi udah gini-gini terus itu. Ya.
Oh iya, ini kasihan ya, tapi udah terlanjur itu, ya. Jadi gini-gini, dia gini-gini, kalau nanti gini-gini kan repot, ya. Masa lagi, bukan, ini, aduh. Ibu nanti kalau saya panggil di luar ketemu saya, di sini enggak ya? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Peggy Girsang. Siapa Pak? Peggy Girsang. Peggy Girsang, Ya. bukan Peggy Melati Sumak Pak ya? Pak, tadi Pak, para pembicara sebelah kiri saya, memang benar Pak, yang Bapak katakan, Yesus tidak pernah menyatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau Bapak cari di Alkitab, tidak ada satu kata pun Allah atau Bapak Pertanyaannya? ngomong, ya mau sebentar lagi Ya. Pak. Allah ngomong, Bapak ngomong, akulah Allah, Bapak sembahlah aku, itu juga nggak ada Pak. Yang ada di Matius, iblis membawa Yesus. Nah bagaimana tanggapan Bapak? Hanya iblis yang menyatakan, sembahlah aku. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi yang minta disembah secara nyata itu adalah iblis Pak. Terima kasih. Baik. Dari Islam, silakan 3 orang to the point, tanya nggak pakai komentar, ya. Ini Pak, yang putih nih, bajunya maksudnya bukan kulitnya, ya. Silakan Pak. Nama siapa? Nama saya Bambang Supriyatno. Ya. Saya mencoba putar belajar Trinitas, tapi makin bingung. Oleh teman yang dari Kristen dicontohkan rokok. Rokok itu ibarat tembakau, cengkeh, kemudian kertas. Pertanyaannya Pak? Ya. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ketika disalib dia teriak-teriak, Eli, Eli lama sabachthani? Nggak tahu artinya apa saya itu. Terima kasih. Ya. Baik, mohon maaf karena Anda maju dulu kena penalti. Mana? Ya. 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 Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Taruh dari Bekasi. Siapa Pak namanya? Muhammad Taruh dari Muhammad Bekasi. Taruh. Pertanyaan saya pada pendeta, tolong jelaskan antara Isa Al-Masih dengan Yesus. Terima kasih. Baik. Satu lagi. Nah ini. Jadi jangan berdiri dulu. Kalau berdiri dulu langsung kena penalti ya. Silakan. Singkat, padat, to the point. Alhamdulillah. Ya, nama saya Ahmad Junullah. Saya ingin mempertanyakan kepada para pendeta. Menanyakan bukan mempertanyakan ya. Menanyakan ya. Ya. Yang kami pahami dalam Islam itu jika kita menolak Al-Qur'an maka Allah memberikan tantangannya untuk membuktikan kalau Al-Qur'an salah. Nah, saya menolak ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus menantang saya untuk membuktikan kalau dia Tuhan? Baik. Tepuk tangan untuk para penanya kita. Yang belum dapat pertanyaan jangan kecewa. Ya, nanti tanya sama istri atau suaminya sendiri di rumah. Ya, silakan ada waktu 10 menit untuk masing-masing. Dari pihak Kristen dulu 10 menit. Kita hitung dari jam 12, angka jarum jam di angka 12 lewat 3 menit. Silakan. Saya senang kalau Bapak bicara. Saudara-saudara semua, saya ingin menjawab tentang yang menanyakan perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yesus adalah menurut Matius 1 ayat 21 berkata bahwa nama Yesus mempunyai arti, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang bernama Yesus ini, dia bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari ayat ini kita tahu bahwa ini pasti Tuhan. Dia pasti Allah. Karena kalau manusia boro-boro menyelamatkan orang lain dari dosa, menyelamatkan dirinya sendiri saja, tidak mungkin bisa. Itu satu poin, saudara-saudara. Nah, mengenai Isa ini kalau kita lihat namanya tidak bermakna. Saya juga nggak ngerti kenapa di dalam kitab Al-Quran nama Yesus berubah menjadi Isa yang tidak ada makna. Tapi yang saya tahu tentang Isa di dalam surat As-Zukhruf ayat 61 berkata, Isa itu sungguh benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Nah, padahal semua orang tahu, yang tahu tentang hari kiamat adalah Allah, hanyalah Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam surat Luqman ayat 34, ya, dan juga Al-A'raf 187, tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Tuhan, kecuali Allah. Jadi Quran surat ke-43 ayat 61 itu yang berkata sesungguhnya Isa benar-benar mengetahui hari kiamat. Terus dia berkata, di situ juga Isa yang berkata, taatlah kepadaku. Inilah jalan yang lurus. Itulah yang saya tahu perbedaannya. Terus perbedaan yang lain seperti kita sudah tahu, Isa adalah seorang nabi, Yesus adalah Tuhan. Dan dia Allah. Wahyu 1 ayat 8 berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang maha kuasa. Terus Wahyu 21 ayat 7 juga berkata, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anakku. Jadi di sini dalam 2 ayat ini, di dalam kitab Wahyu, Yesus sudah mulai menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah dan dia adalah yang maha kuasa. Nah, waktu dia mengatakan dia yang maha kuasa,
Kita tahu yang Maha Kuasa itu pasti Tuhan, pasti Allah. Karena nggak mungkin ada manusia Maha Kuasa, saudara-saudara. Jadi ayat ini sudah menjawab bahwa Yesus mengakui dirinya secara tersirat bahwa dia Maha Kuasa, berarti dia Allah, berarti dia Tuhan. Nggak perlu dijelaskan lagi. Karena orang yang suka ngaku-ngaku itu biasanya palsu, saudara-saudara. Kalau orang yang asli, kayak Presiden Jokowi, asli presiden, nggak perlu dibilang-bilang, akulah presiden, nggak perlu. Semua orang tahu dia presiden. Jadi dia cuma menunjukkan bukti bahwa dia Maha Kuasa. Salah satu buktinya dia bisa mengatakan bahwa dia sudah bangkit dari mati. Karena sebelum mati di kayu salib, Yesus berkata, aku sanggup, aku akan menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun mengambil nyawaku kalau bukan aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berkuasa menyerahkannya dan aku berkuasa mengambil kembali. Itu hanya Allah yang bisa ngomong begitu. Iya, tadi yang bertanya kenapa Yesus waktu di kayu salib panggil-panggil teriak-teriak Eli katanya gitu ya. Saya kan sudah presentase tadi, kalau disimak, makanya kalau dipresentasikan disimak. Yesus itu datang diutus untuk menebus umat manusia dari kutuk dosa, hukum Taurat ya. Jadi dia mewakili kita, makanya seluruh dosa manusia ditimpahkan kepadanya. Sehingga dia sebagai manusia yang tadi Pak Insan Mohoginta bilang, kenapa dia ketakutan sama malaikat, itu salah Pak. Baca baik ayatnya. Yesus tidak takut kepada malaikat, dia takut akan apa yang akan dia hadapi. Karena dosa saya, dosa Bapak, dosa seluruh umat manusia ditimpahkan kepadanya. Karena manusia sudah terkutuk oleh dosa dan dia mewakili kita. Itulah sebabnya ketika dosa yang ditimpahkan kepada Yesus ini, dia katakan Allah memalingkan muka dan dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia mewakili kita yang telah ditinggalkan oleh Allah karena kutuk dosa yang diterima oleh manusia karena kejatuhan itu. Jadi itulah sebabnya dikatakan begini dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dia menjadi kutuk. Karena dikatakan begini, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi tidak ada keselamatan kecuali percaya kepada Yesus yang telah menggantikan kita mati karena kutuk hukum Taurat. Kalau menolak Al-Quran ada sanksinya. Apakah Anda pikir menolak Yesus enggak ada sanksinya? Sanksinya mampus. Ya, ini gaya bahasa. Nah ini gaya bahasa ini karena arti mampus adalah mati konyol karena sudah tahu kebenaran, sudah disampaikan tapi menolak. Itu definisi kata mampus, binasa dalam bahasa Alkitabnya. Jadi dikatakan tadi Yohanes 8 ayat 24, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa itu binasa untuk selama-lamanya. Yesus berkata lagi, kalau engkau tidak percaya akan apa yang kusampaikan, tidak percaya bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Jadi Alkitab, seluruh kesaksian Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah hakim. Siapa yang menolak Alkitab, ya, apalagi mau menggantikan Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan, pertanyaan saya, mana aslinya? Halo? Kalau Alkitab katanya sudah dipalsukan, tunjukkan aslinya dong. Tapi saya setuju. Alkitab sudah dipalsukan. Saya tahu yang palsunya itu apa? Adalah kitab yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia yang adalah Allah yang datang sebagai juru selamat, dan yang tidak mau mengaku, itu palsunya. Ya, tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa yang namanya Yesus Kristus itu, untuk kita dapat memahami dia dalam 2 Korintus 3 ayat 14, orang membaca kitab suci. Saya tahu Pak Insan ini rajin baca kitab suci. Teman-teman ini rajin baca kitab suci. Tapi sayangnya mereka baca Alkitab hanya untuk cari-cari kesalahan Alkitab. Makanya nggak dibukakan pengertiannya tentang siapa Yesus itu. Seandainya Anda baca kitab suci Alkitab untuk mencari kebenaran, niscaya Anda akan pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Ya, itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara mulai hari ini, bacalah Alkitab dengan niat tulus untuk mencari kebenaran, berhadapan dengan firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang adalah Allah sebenarnya, itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi mohon maaf, jangan sampai Anda sampai hari kiamat nanti sebagai antikristus. Anda pasti cilaka itu. Itu sebabnya saya katakan bertobatlah sekarang, terimalah Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau diselamatkan. Amin. Masih 1 menit, silakan kalau mau dimanfaatkan. 1 menit lagi. Jadi ini, coba baca di sini. Kuncinya iman orang Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Bila Yesus adalah Allah yang jadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk satu, turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Kelahirannya orang tahu caranya luar biasa. Sudah dinubuatkan, dia lahir dari seorang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa. Dan Alkitab membuktikan, Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat. Tapi kalau dikatakan Yesus pelaku mujizat, ya dan amin. Memberikan kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Berbeda, Yesus beda banget dengan semuanya. Lalu mengucapkan kata-kata terbesar yang akan dikenang sepanjang
masa. Salah satu perkataannya, kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti itu. Dia katakan, kasihilah musuhmu. Itu perkataan yang besar. Meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal. Memuaskan dahaga rohani manusia. Dan kalau Allah jadi manusia, dia harus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahannya. Dan dia harus mengalahkan maut. Buktinya, dia bangkit dari antara orang mati. 500 pasang mata menyaksikan dia bangkit dari antara orang mati. Dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyatakan, dia kembali kepada ketuhanannya, kepada kealahannya. Untuk menanti Anda semua bertobat. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Supaya kalau Anda percaya, digaransi pasti selamat. Hanya iman Kristen di muka bumi ini yang menggaransi keselamatan orang yang percaya kepada Yesus. Di luar Kristen tidak ada garansi. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Hari ini saya sudah bicara tanggal berapa ya? 26. Injil sudah disampaikan tanggal 25 bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak ada yang bisa bawa engkau ke sorga kecuali orang yang memang datang dari sorga. Ya, kalau orang yang datang dari sorga adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke sorga. Orang yang tidak pernah ke sorga tidak mungkin bisa bawa saudara ke sorga. Hanya Yesus yang bisa membawa Anda ke sorga. Masih 2 detik, keyakinan iman kami. Masih 5 detik. Masih 5 detik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya, bahwa ini saya harus sampaikan kepada saudara bahwa Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta, ya. Baik, 10 menit untuk Islam. Silakan. Tadi ada yang menanyakan, ya, tentang Yesus sebagai nabi di Quran. Itu banyak. Surat 3, 48, 49. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa taurata wal injil wa rasulan ila bani Israel. Surat Az-Zukhruf ayat 59, surat 61, surat As-Saff ayat 6. Itu Isa sendiri mengaku dengan jujur bahwa dia rasul hanya untuk bani Israel saja. Kemudian tadi disebutkan Matius 1:21. Itu sebenarnya katanya Yesus juru selamat. Ya, juru selamat hanya untuk kaumnya. Dan ia akan mengandung dan melahirkan. Itu Matius 1:21 bunyinya begini. Dan ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan engkau hendaknya akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Padahal itu Alkitab baru. Kalau Alkitab lama, Pak. Dan ia akan menyelamatkan kaumnya. Siapa kaumnya? Anak keturunan Yakub, Bani Israel. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Jadi Bapak ini kok dulu Kristen masuk Islam, karena balik ke Kristen. Mantan mu'alaf. Makanya dia balik karena pemahaman Quran itu sangat cetek sekali. Saya lihat tuh, ya. Dia angkat Az-Zukhruf. Katanya, ya sebentar ya. Katanya menurut tolong surat mohon Luqman, pemateri siapapun tidak ya, boleh ya. menistakan personal. Ya. Menurut surat Luqman katanya Yesus tahu kiamat. Sementara menurut surat Az-Zukhruf ayat 61, ya, di sana Yesus tahu tentang kiamat. Padahal ayat itu bunyinya Yesus menerangkan tentang sebenarnya tanda-tanda terjadi kiamat. Bukan Yesus tahu kapan terjadi kiamat. Sehingga kesimpulannya hanya Allah tahu kiamat, Yesus tahu kiamat, berarti Yesus Allah. Padahal Yesus hanya menjelaskan tanda-tanda kiamat. Coba lihat di Alkitab. Yesus sendiri ngomong apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Yesus ngaku dia nggak tahu kiamat. Kenapa Bapak memakai dalil Quran Yesus tahu kiamat? Yesus ngaku aja dia nggak tahu kiamat. Makanya Bapak ya baca Quran ya, jangan sembarang asal menterjemahkan. Kata Yesus, ikutilah aku, betul. Kata Yesus betul, ikutilah aku ya. Taatlah kepada Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Maksudnya Yesus berkhotbah kepada Bani Israel, kalian harus taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepadaku. Maksudnya apa? Apabila Bani Israel saat itu tidak tunduk taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah dan tidak taat kepada Yesus atau Isa, nggak mungkin mereka selamat. Jadi ayat itu hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Bani Israel saja, Pak. Bukan untuk seluruh. Nah, satu lagi tadi Anda bertanya. Matius 4. Katanya hanya iblis yang menyuruh menyembah kepadanya. Itu sebenarnya Matius 4 ayat 10 ya. Kalau kita baca kisah itu Matius 1 sampai 10. Ya, di ayat pertama Yesus lapar, kemudian dicoba, kalau Yesus lapar cari makan ketemu iblis, kalau engkau anak Allah robah aja batu ini jadi roti. Nah, kan Yesus nolak. Kemudian percobaan kedua nggak berhasil. Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, ibarat menara bait Allah. Yesus ditaruh di sana kayak burung. Kalau engkau anak Allah coba loncat ke bawah, kakimu tidak akan patah, karena akan dipatang malaikat. Yesus nolak. Akhirnya iblis cari akal. Dia bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Tentu menjadi pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, masa Tuhan dibawa iblis, ya kan? Yesus dibawa ke gunung sangat tinggi, kemudian apa kata iblis? Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu, asal engkau mau sujud menyembahku. Nah, itu kata iblis. Tapi lihat ayat 10. Apa kata jawab Yesus? Penyalah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lihat, Matius 4 ayat 10. Jadi bukan Yesus yang disembah dibakti, tapi Allah. Jadi ini buktinya Yesus mengajarkan tauhid. Yesus mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, baik, bagi waktu. Pertanyaan pertama.
Saya karena Pak Lai saya menantang saya tadi tentang ketuhanan, saya harus jujur Pak, kita berpendidikan, saya sarjana, Bapak sarjana. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak ada berubah sampai hari ini adalah Al-Quran. Saya bawa ini Pak, Bible 2, ratusan perubahan dengan Injil yang saya bawa tahun 2000. Logika sederhana. Kalau sudah ada intervensi ke dalam kitab suci, layakkah dikatakan kitab suci? Yang kedua, Nggak usah teriak, nggak usah jawab ya. Pasal 15 ayat 24 bertentangan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku dan baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kan itu kan Bapak pakai. Bagaimana mungkin ada kitab suci di satu pihak menyuruh ke semua bangsa, di pihak lain kepada Bani Israel? Berarti kontradiktif. Kalau kontradiktif bukan suci. Kalau tidak suci, kalau sudah suci berarti ada intervensi. Kalau ada intervensi dari manusia, kalau dari manusia berarti bukan kitab Allah, batal isinya demi hukum. Kesaksian di pengadilan dengan dua orang dengan kesaksian yang berbeda, majelis hakim menolak dua-duanya. Saya tantang sekarang. Saya tantang Pak, saya 30 tahun belajar Alkitab. Nenek moyang saya Kristen di Tapanuli. Sampai sekarang mereka tidak jawab. Tolong tunjukkan mana yang benar. Untuk seluruh dunia atau Bani Israel. Yang kedua, kalau katakan untuk seluruh dunia, dasar alasannya mana? Al-Quran 6.000 lebih ayat, tidak satu ayat pun bertentangan dengan lain. Makanya Allah ponis, setiap Allah menyebut Isa, putra Maryam. Karena Allah Maha tahu, Isa akan dipertuhan. Tapi setiap Allah menyebut Muhammad, disebut jabatan. Karena sesat umat Islam tidak pernah mempertuhankan Muhammad, karena dia sebagai Rasul sama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama Pak. Yang kedua, Isa disebut Al-Quran 25 kali. Muhammad disebut 5 kali. Kenapa? Karena Allah ingin mengklarifikasi agar Isa jangan dijadikan Tuhan. Makanya diponis Allah di surat 5 ayat 72-73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang mengatakan Allah itu 3 dari 1 dari 3. Karena Isa al-Masih hanyalah seorang rasul. Sudah berlalu 124 nabi, 114 rasul, 25 yang masuk Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Islam itu lebih objektif, transparan, tapi universal. Menyebut Allahnya jelas. Innani anallah. Sementara Yesus diakui. Dia sendiri tidak pernah ngaku. Masuk akal nggak itu? Yang kedua. Masih ada waktu. Berapa menit lagi? Berapa lagi? Yang kedua, sebentar. Bapak mengatakan Bunda Seri tidak neraka. Standar Islam bukan kebaikan, tapi kebenaran. Sebaik-baik Bapak sebagai pendeta, kalau tidak masuk Islam, saya pastikan neraka. Saya ulangi ya. Sebaik-baik Bapak, kalau tidak masuk Tolong, saya pastikan. mohon maaf semua pemateri untuk tidak menyesatkan dan menerakakan orang. Maaf. Termasuk sama. Maaf, Tadi semua. beliau kan mengatakan. Ya, makanya saya tegur juga. Kenapa Jadi beliau semuanya pilihan beliau Bapak nggak tegur, saya Bapak tegur. Bapak nggak adil loh. mengingatkan juga. Adil dong. Giliran mereka Ya. mengatakan murtad beliau, Bapak diam. Atau Bapak yang keluar. Tadi sudah saya tegur. Nggak ada Bapak tegur, nggak ada Bapak tegur. Ingat, tolong. Jadi saksi ada di tombol tadi Pak. Sebentar. Tadi saya bilang, tolong jangan sampai menyebut orang, tolong jangan sampai menunjuk personal, tolong jangan sampai menyesatkan orang, mengkerdilkan orang. Tadi Ajaran saya bilang. Islam itu bukan ajaran sesat. Antum kan muslim. Kan sudah jelas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafir orang mengatakan Isa al-Masih putra Maryam adalah Allah. Kalau beliau tadi mengkafirkan mereka, kenapa saya dilarang ngomong seperti ini? Saya bantah Pak. Lanjut, silakan. Ya, yang kedua, Pak. Tinggal 1 menit. Udah saya kasih sama dia. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi Pak. Yang jelas Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran itu semua adalah kitabnya Allah. Itu diimani oleh orang Muslim. Dan orang Muslim mengimani juga Isa sebagai Rasul. Karena di dalam kitab Alkitab sendiri, di dalam Injil sendiri, Yesus mengakui dirinya sebagai Rasul. Dan Yesus mengakui bahwa dirinya sebagai Rasul, dia akan datang kembali. Dan umat Muslim percaya bahwa Yesus juga akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Permasalahannya adalah setelah Yesus naik terangkat ke surga, banyak dogma dan ajaran-ajaran manusia yang mentuhankan Yesus. Saya bisa berikan buktinya Bu. Banyak Alkitab yang saya miliki yang bermacam-macam versi yang menunjukkan sebenarnya bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan, sebagai Rasul. Maaf Pak, jangan menuding saya dengan sekolah saya dengan bahasa apa asli saya Pak ya. Kalau mungkin kita bisa ada waktu kita bisa bahas dengan bahasa asli Pak. Waktunya nggak cukup Pak. Jadi jangan menuding saya murtad Pak ya. Ya, itu kurang bijak.
Saya sebagai sarjana dan S2 kalau saya masuk muslim, bukan berarti saya orang bodoh dan tolol. Tapi saya mempelajari ilmu. Gitu Pak. Ya. Jadi bukan karena saya apa, murtad, tidak. Saya mempelajari ilmu dan banyak yang saya apa, perjuangkan. Baik, juga. waktu habis, tepuk tangan untuk pembicara kita. Ya, lihat, mungkin dari tadi ada yang baca ini. Mungkin dari tadi ada yang sudah baca. Baik. Yesus itu, Pak yang Insan. Allah itu bukan Yesus tapi Pak Allah Insan, sendiri. bentar Pak ya. Baik ya. Jadi kedewasaan pemateri yang sudah, mohon maaf Pak, mungkin soal pendidikan saya paling tinggi. Saya S3 Pak. Saya mau jadi moderator di sini. Ya, yang mungkin jadi dosen, yang sudah paling lama jadi dosen dan banyak perguruan tinggi saya ngajar saya Pak. Saya ini dosen filsafat dan dosen tafsir. Saya tahu posisi saya sebagai moderator. Ya, saya berbuat adil, saya orang akademisi, ya. Oleh karena itu, mohon kalian yang merasa semuanya tanpa terkecuali seorang akademisi, merasa sarjana, tolong bersikaplah sebagai seorang sarjana. Kalian sebagai orang yang beragama, bersikaplah sebagaimana orang yang beragama. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari, saya senang. Jadi rame, ya, hidup daripada pada ngantuk. Ya, coba kalau diem terus suaranya pelan, maka muncul Pak Yosua, muncul Pak Abu Bakar, muncul Pak Mudzir. Ini jadi hidup suasana, ya, jadi hidup suasana. Ya, soal Bapak Ibu terima atau tidak, silakan renungkan. Ya, silakan renungkan. Ya, bukan berarti yang suaranya kenceng itu bisa diterima enggak, bukan berarti. Ya, ya ini kebetulan saya orang Jawa, ini ada Batak-Batak. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baik, kita mau yang keempat, ini adalah kesimpulan-kesimpulan. Masing-masing pembicara, masing-masing pemateri memberikan kesimpulan masing-masing. Kalau daripada kesimpulan 5 menit, mendingan tambah pertanyaan. Gimana? Ya, karena ada setelah ini ada acara lagi. Jadi bukan ada presentasi. Ya, jadi kita gedung juga terbatas. Nah, ya, baik, tidak. Jadi kita 1 menit, ya. Atau kalau mau tambah biar longgar, pulang itu tidak mengutuk saya, kasih 2 menit, ya. Kasih 2 menit. Baik, silakan berurut aja dulu, berurut. Sekarang silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi penggunaan kata Allah di dalam Alkitab. Saya singgung tadi soal Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus pernah menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah? Kalau dibuka dalam bahasa aslinya, Rasul Paulus tidak pernah menyebutkan Yesus adalah Allah. Itu satu Pak. Tetapi Rasul Paulus menyebutkan hanya ada Allah, yaitu Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebutkan. Dalam bermacam-macam Alkitab, bermacam-macam versi di sana disebutkan bahwa tidak ada yang disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus itu Allah. Makanya kita harus tahu sendiri siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia bertobat, namanya adalah Saulus. Dia adalah anggota apa? Sanhedrin. Orang Farisi. Menuruti apa? Seluruh perintah apa? Taurat dengan sangat baik. Ya kan? Dan menganiaya pengikut-pengikut apa? Yesus, betul nggak? Dia juga disunat, betul nggak? Karena Yesus juga disunat. Ya kan? Tetapi Rasul Paulus tidak pernah menyebut dan mengakui bahwa Yesus adalah apa? Allah. Kenapa? Orang Farisi, orang Farisi, mereka sangat ketat dalam hukum Allah. Yang mereka percaya bahwa hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Allahnya bangsa Israel itu siapa? Yahweh. Itu orang Farisi. Makanya kalau Rasul Paulus menyebut bahwa Yesus adalah Allah, tidak ada di dalam kitab tulisan aslinya. Kalau ada, itu adalah tinggal tulisan-tulisan yang dipaksakan masuk. Saya bisa buktikan itu nanti. Tapi saya waktunya terbatas, Pak. Ya, jadi kuncinya di sini adalah kami di sini bukan kami tidak percaya Yesus. Orang Muslim tetap menghormati Yesus. Ya, seluruh orang Muslim dan ajaran Muslim tetap menghormati Yesus. Kenapa? Karena dia adalah seorang Rasul yang akan datang kembali untuk menjadi hakim dan tidak ada orang yang tidak menuruti perintah Allah akan masuk surga. Itulah ajaran Muslim dan ajaran apa? Yesus. Jadi kalau orang diselamatkan oleh Yesus dan dia berbuat dosa, lalu dia masuk surga, ajaran bagaimana itu Pak? Waktu Karena habis. Yesus sendiri datang, Pak. Aku akan datang membawa upahku. Tepuk tangan Ya. untuk Pak Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu jangan bilang ini marah, tidak marah. Memang biasanya begitu. Memang begini. Jadi kalau orang Purwakarta dia bilang itu namanya ngunwan, ya jangan marah. Itu lidah-lidah dia kok. Ya, jadi jangan kemudian pahami setiap orang karakter itu nggak marah gitu ya. Beliau kalau romantis sama istrinya begini nih cara romantisnya. Ya, silakan Pak Mundir. Terima Ya. kasih. 1. Kawan-kawan Nasrani bangga dikatakan Yesus akan turun sebagai hakim yang adil. Harusnya malu. Kenapa Yesus diturunkan sebagai hakim yang adil? Karena yang bersalah adalah dia. Kenapa umat Islam Nabi Muhammad tidak diturunkan? Karena umat Islam di posisi on the track. Logikanya sederhana. Kenapa
orang Nasrani bangga, malah malu. Kenapa Allah turunkan Isa Al-Masih Tuhan turun ke muka bumi ini mengadili manusia? Karena justru orang Nasrani mempertuhankan dia. Makanya di Matius dikatakan waktu di padang mahsyar nanti, wahai Yesus, mereka sudah bangga bertuhan kepada Yesus. Apa kata Isa Al-Masih dalam Matius? Kata Yesus, aku tidak kenal kamu, kamu sudah berbuat kejahatan di muka bumi ini. Sekarang enyah kamu dari hadapanku. Siapa ini? Maaf. Al-Quran surat 5, 116 sampai 118. Kenapa kami tidak perlu belajar dari Rasulullah? Kami mengikuti jalan yang benar. Kesimpulan kedua. Al-Quran kenapa banyak mengkritisi Tuhan Yesus? Lihat. Islam cerita Tuhannya objektif, mudah dipahami, transparan. Ilmiah. 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. 2. Ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada serupa dengan dia. Kalau sudah berbentuk manusia, berarti bukan Tuhan. Habis waktu? Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, baik. Ini yang termudah dan terakhir. Silakan. 2 menit. Ya, tadi saya lihat Bapak yang paling ujung membaca surat kiriman Paulus bahwa Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia. Dibaca semua. Kalau Bapak suruh baca, saya bisa baca tanpa melihat ini, Pak. Ya. Insya Allah saya hafal di luar kepala kalau gini. Tidak usah lihat-lihat Bible. Tapi beliau masih baca terus. Tapi dia bilang kata masih seolah-olah baru belajar. Alhamdulillah saya selama masuk Islam, saya telah menulis buku 52 judul. Ratusan orang Kristen saya Islamkan. Saya pelajari benar-benar. Sebenarnya Paul Yosua kalau dia belajar betul-betul Bible, pasti dia masuk Islam itu. Yakin loh itu. Ya, baik kita lihat. Yesus itu Allah, Maha Kuasa. Kita lihat. Kebanyakan orang Kristen punya Bible cuma satu. Dia Anda katakan ini. Aku adalah Alfa dan Omega firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal kita lihat di Alkitab bahasa ini lain. Akulah yang pertama dan terakhir kata Tuhan Allah. Berarti yang berkataan Allah itu dialah yang Allah, bukan Yesus. Yesus bukan Allah. Ini salah pengertian orang Kristen karena memiliki Alkitab cuma satu. Saya datang ke rumah Pak, itu diakui Bible saya Pak, disusun berapa meter. Berapa ratus tahun Bapak melihat ada. Saya punya. Ya, memang tidak jaminan. Makanya Bapak harus banyak belajar dulu Pak ya. Baik. Kemudian sebentar. Tadi Bapak yang paling ujung mengatakan di Quran ada ayat Yesus itu Allah. Tahu kiamat. Nah, sementara di ayat Injil yang saya lihat tadi kata Yesus, dia nggak tahu kiamat. Nah, sekarang Bapak percaya Yesus Quran atau Bible? Gimana? Menurut Quran katanya Yesus tahu kiamat. Padahal menurut Bible kata Yesus dia nggak tahu. Lah, yang benar yang mana? Nah, ya kan? Kemudian satu lagi, Efesus 2 ayat 15 kata Ibu tadi, dengan matinya Yesus disalib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Berarti sama juga Ibu ini menganggap Allah itu nggak sempurna. Nggak maha tahu. Ya kan? Padahal Matius 5 ayat 17 18. Nah, setengah detik. Matius 5 ayat 17, Yesus sendiri yang berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk menyadarkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyadarkan, tapi untuk menggenapi. Baik, Ibu Esther, 2 menit. Iya. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menebus gambar dan rupanya yang dia ciptakan yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Makanya hukum Taurat itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang itu Yesus sudah datang. Maka genaplah yang dikatakan Efesus. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan peraturannya. Jadi dikatakan begini oleh Alkitab, kenapa? Karena hukum Taurat itu bukanlah untuk orang benar, melainkan bagi orang durhaka, bagi orang zalim, bagi orang fasik, dan bagi orang berdosa, bagi orang duniawi, dan bagi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak, bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Yang benar adalah bahwa seluruh hukum Taurat telah disempurnakan di dalam Yesus. Makanya kutuk hukum Taurat dijatuhkan kepada dia supaya oleh dia ada keselamatan. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Walaupun melakukan hukum Taurat dengan sekuat tenaga, tetapi hukum Taurat tidak mampu, tidak sanggup menyelamatkan manusia. Karena apa? Hanya dialah penyelamat satu-satunya. Tidak ada manusia yang sanggup mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Tetapi yang benar ialah dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan dari sananya. Satu-satunya penguasa, pencipta langit dan bumi yang harus disembah sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Esther. 2 menit, Pak Joshua, silakan. Yesus menyatakan dirinya sebagai Bapa. Bukan berarti dia punya istri, lalu punya anak. Itu bahasa kiasan Alkitab dan hanya orang yang diterangi hatinya yang bisa mengerti persoalan ini.
Bapa itu artinya dari dialah semuanya berasal. Dialah penyebab semua yang ada. Makanya dia dikaitkan soal Bapa ini dengan pencipta, the creator. Sehingga apapun yang telah ada, yang ada sekarang, yang akan ada nanti, itu berasal dari dia. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun dunia ini semua diciptakan oleh dia. Makanya dia menyebut dirinya Bapa di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah cara Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Supaya orang mengerti siapa dia. Lalu waktu dia datang dalam rupa manusia, dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Bukan Allah anak, anak Allah. Itu sebutan teologis Alkitabiah yang mengatakan Allah sedang ada dalam rupa manusia untuk menjalankan sebuah misi penyelamatan. Dan orang-orang Yahudi, teolog Yahudi mengerti persoalan ini. Sehingga mereka tahu bahwa ketika orang diakui sebagai Mesias anak Allah, itulah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dan yang ketiga, dia menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus untuk penggenapan Sang Immanuel yang akan menyertai setiap orang yang percaya kepada Yesus agar dia dimeteraikan dengan keselamatan. Kesimpulannya Pak, hati-hati dengan Yesus yang lain. Sebab kamu sabar saja. 2 Korintus 11 bilang, jika kamu memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan. Jadi kesimpulannya, Yesus Alkitab bukanlah Yesus yang ada di Al-Quran. Sudah. Amin. Tepuk tangan untuk semua pembicara. Ya. Tepuk tangan.